Tapi jauh sebelum itu kalau kita ngomongin White Shoes, ternyata White Shoes selain lahir dari KJ, nama White Shoes and the Couples Company itu lahir sebelum bandnya lahir. Ya, kurang lebih ya. Berarti 2002 White Shoes lahir. Itu serius apa nggak serius berarti? Nggak serius. Nggak kebayang bakal bikin album atau apa gitu. Kemarin rehat 10 tahun atau itu bukan rehat sebetulnya? Ya, banyak lagu. Terima kasih sudah bolehin kita ngeberantakin tempatnya, Mbak Sari. Sama-sama. Kapan aja boleh. Sebelum kita mulai, izinkan saya minta maaf dulu. Dengan alasan, jadi dulu pas saya kuliah, ngambil kelas menggambar. Ada satu mata pelajaran menggambar waktu itu, terus gue udah stuck banget, aduh gue ngapain ini, gambar apa ya gue. Terus buka Instagram, lu kayaknya Instagram. Terus gue ngeliat ada gambar perempuan di dalam tikap yang Mbak Sari gambar. Di dalam apa? Tikap. Oh, tikap. Atau gelas waktu itu. Oke. Gue lupa. Terus gue bilang, oh ini aja nih. Terus gue contek plek-plekan. Gak apa-apa dong. Gue dapet A pada saat itu. Jadi terima kasih banyak dan minta maaf. Tapi I think saat-saat itu, saat-saat kuliah gitu, dengerinnya White Shoes, ngelihat Mbak Sari menggambar. Di saat bersamaan juga ada David Bayu juga suka menggambar. Jadi memang it's sebuah era yang sulit dilupakan gitu. Tapi sebelum kita mulai mungkin bisa dijelaskan dulu kita ada di mana? Halo semuanya, kita sedang ada di Vakansi Studio atau Studio Vakansi. Ini studionya White Shoes and the Couples Company. Di sini tempat kita berproses ya, menggodok semua ide-ide yang akhirnya diluncurkan kepada kalian semua. Dari mulai musik, album, sampai artwork, semuanya ya kita berkaryanya di sini. Iya. Tapi tanah ini lebih bersejarah mungkin ya. Oh iya, jauh sebelum itu sebenarnya bangunan ini tadinya ruang rupa. Ruang rupa, lalu bersama-sama White Shoes juga, ruang rupa kan pindah ke daerah Gudang Sarinah. Terus setelah itu mereka pindah ke Good School, sekarang di daerah Ragunan. Nah, sekarang kitanya pindah lagi ke sini. Tapi mungkin orang-orang banyak yang bertanya mungkin anak zaman sekarang. Ruang rupa tuh apa sih? Bahkan ada yang nanya juga waktu itu, Good Step tuh apa sih? Oh. Jadi kalau Good Step yang nggak tahu kan pasti ruang rupa agak apa ya ruang rupa gitu. Iya. Jadi apa ya? Kalau kebetulan saya nggak kerja di ruang rupa ya, kita hanya berafiliasi aja karena kantornya sama-sama di satu bangunan. Jadi kebetulan manajer kita tuh salah satu programmer program koordinatornya ruang rupa. Jadi kita banyak terlibat, cukup banyak awalnya waktu White Shoes masih umur-umuran kuliah lah gitu, kita sering jadi volunteer gitu, misalkan untuk pameran apa. Mereka bergerak di bidang seni rupa. Khususnya ya, seni rupa murni, dan akhirnya berkembang menjadi berbagai macam media sampai sekarang. Dan mereka juga membuat Good School sekarang untuk memasyarakatkan seni, lebih edukatif sifatnya gitu. Ya. Kalau kita lihat juga dulu dari White Shoes sendiri, dari Mbak Sari sendiri, kayaknya kalau gue bilang Ratu Skena tuh understatement. Karena kiblatnya di Sari kalau orang mikir dulu. Tapi karena ini tuh kayak perempuan penuh hobi dulu. Ya kayak dia punya hobi ini, wah kayaknya keren deh. Gitu. Gue ngomong gitu karena sesama anak Bekasi. Dulu kayak gue ngeliat, gila nih anak Bekasi yang harus kita contoh nih. Fiksi, terus kendama, skateboard. Emang penuh hobi dari kecil kah? Ya kebetulan memang apa ya, sebenarnya bisa dibilang mungkin dari keluarga, kakak gue itu jaraknya jauh. Kita cuma 2 bersaudara, kakak gue itu 9 tahun di atas gue. Nah, ngelihat pertumbuhannya dia bergaul itu
kan kita masih anak kecil ya, jadi kayak agak-agak ngiri gitu, kok dia udah bisa cepet-cepet gitu ya. Nah akhirnya kayak hajar bleknya pas kita udah cukup umur, semua mau dicobain gitu. Karena dulu waktu kita mau ikutan, kita masih terlalu kecil dan kakak gue selalu kayak, udah lo di rumah aja gitu. Jadi akhirnya kita, jadi sebenarnya juga apa ya, stimulan untuk kalau kita ketemu orang, ngobrol nggak melulu soal musik gitu. Jadi kita juga pengennya, gue pengen punya hobi yang kalau gue ngobrol juga gue ngerti nih. Emang dari gitu. SMP udah musik banget ya? Udah. Jadi dulu belajar gitar akustik tuh SMP. SMP terus kan era-era itu kan lagi eranya apa ya, Alternative Nation tuh MTV. Yeah. Nah itu kita tontonannya tuh itu gue sama teman-teman SMP gue. Nah terus akhirnya disitulah cikal bakalnya. Kayak ada cita-cita pengen ngeband, tapi ternyata nggak memungkinkan kan pada masa itu. Ya hanya hobi. Terus akhirnya memutuskan untuk meninggalkan impian ngeband itu tuh SMA. Nggak mau ngeband lagi tuh kayak udahlah sekolah aja yang bener gitu udah kayak apa namanya. Itu ngomong sendiri tuh atau disuruh sama orang tua? Enggak emang kayak males aja. Kita jadi pendengar setia aja lah. Kayak misalkan band-band yang gue suka, gue selalu tiap pulang sekolah SMA tuh pasti ke kalau nggak ke dulu tuh namanya, sekarang tuh namanya Bekasi Cyberpark ya. Sekarang ya namanya ya. Nah dulu tuh namanya Hero. Dulu tuh Hero. Hero. Bekasi Cyberpark yang deket Galaxy atau yang seberang MM sih? Nah, gue nggak tahu namanya. Pokoknya sekarang tuh Bekasi dia sekarang jual handphone lah tempat itu. Tempat-tempat seberang, kayak ITC. Seberang MM. Iya. Depannya Giant tuh. Nah dulu tuh pulang sekolah pasti ke situ. Ke toko kaset. Tuh di Setara kalau nggak salah. Nah udah browsing aja semua kaset tuh sampai sekarang kasetnya masih ada semua, nggak ada yang gue buang, nggak ada yang gue jual ulang. Bahkan kalau gue nemu kaset sekarang ada yang nawarin, misalkan ada lewat di apa namanya di timeline gitu, di timeline lewat ada yang jual kaset-kaset era yang dulu gue nggak temuin. Masih sampai sekarang gue masih beli. Itu berarti kaset bukan plat? Plat juga. Terus sama kalau plat keperluannya untuk DJ kan, sama teman-teman gue di Wise Shoes sama MMS gitu. Jadi kebutuhannya genrenya berbeda. Tapi karena ya banyak kayak saudara atau temen yang tahu gue suka ngoleksi juga, akhirnya gue dikasih banyak koleksi plat, apa yang musik yang aneh-aneh, akhirnya gue ngumpulin juga yang lainnya. Gue inget lo punya yang kayak orang-orang, duh Sari beli di mana nih? Itu kan selalu pasti terjadi tuh, Sari beli di mana, karena barang-barangnya selalu unik. Tapi salah satu yang paling unik adalah player yang plastik itu. Fisher Price. Itu itu gue dapet dari Samson. Jadi Samson waktu itu dia jual beberapa unit gitu. Nah, tuh kalau nggak salah dia dapet dari Prancis. Linknya dari Prancis. Terus gue dikasih diskon sama dia. Makasih Samson. Laid Back Blues. Laid Back Blues ya. Tapi kalau dari lo beli plat, lo tahu harga plat lo berapa kan sekarang? Ya, dengar-dengar 5-6 juta ada kan? Nah, itu gue kaget sih kalau itu. Ya gue tahu yang sampai 2 juta tahu. Cuman kalau di atas itu gue nggak nyangka juga sih. Lo nggak nyangka sama sekali? Nggak nyangka gue. Kalau misalkan biasa kan orang jual 2 kali lipat ya. Misalkan dapat 500.000, jualnya 1 juta atau 1,5 juta gitu. Nah, bahkan ada orang sebenarnya nggak mau ngelepas, makanya dijual tinggi. Tapi ternyata ada yang mau beli. Dia sampai bingung, terus gue dapet plat dari mana lagi. Tapi akhirnya dilepas juga sama dia. Lo ada plat lo tapi? Ya ada pasti ya? Ada. Perasaan pertama yang gitu-gitu? Ada. Itu kan aset ya? Barang-barang lo tuh aset gitu. Tapi dari dulu lo emang mengkoleksi juga kah? Kalau musik kan tadi lo bilang, tadi lo suka di Setara beli-beli. Tapi dari kecil lo suka koleksi mainan dan lain-lain? Kalau ngoleksi dalam bentuk pengen punya enggak, tapi benda yang udah gue punya biasanya gue nggak mau lepas lagi gitu. Hoarder jatuhnya. Iya. Jatuhnya hoarder. Bener, gue hoarder. Jadi sampai lo pede ya, gue bangga nih. Gue sebenarnya lagi mengatasi itu semenjak gue berkeluarga. Akhirnya gue belajar untuk melepaskan benda-benda yang banyak memorinya itu loh, kayak misalkan sketch gue waktu kuliah itu masih gue simpen kan. Akhirnya ya udah kaset-kaset atau plat yang gue udah nggak, misalkan gue udah jarang dengerin, akhirnya sekarang gue nggak jual, gue kasih aja. Ini buat
buat sini aja, lo mau nggak gitu. Jadi rumah tetap rapi, tapi gue ibaratnya barang yang gue punya, gue nggak mau lepasin tuh, maksudnya nggak mau gue jual lagi. Tapi kalau ada temen deket gue yang biar gue bisa ngecek paling nih. nggak dia akan take care of this item gitu ya, gue kasih aja gitu, nggak pakai mikir buat lo aja gitu. Kalau menggambar dari dulu juga? Kalau gambar dari kecil, malah justru lebih duluan gambar daripada musik. Oke. Itu emang udah di fully support sama orang tua kah atau gimana? Kayaknya awalnya dari kakak gue juga deh. Gue ngelihat dia itu suka bikin kartu ucapan ulang tahun sendiri gitu. Awalnya kayak gitu. Terus dulu tuh musim mixtape kan. Nah, kakak gue tuh bikin covernya sendiri. Terus dia punya sahabat pena nih. Sahabat penanya di London. Dia kirim mixtape dari London, digambar-gambar sendiri tuh sama temennya tuh. Kakak gue balesnya gitu juga, dia bikin mixtape terus apa dia digambar-gambar. Jadi covernya tuh selalu dibikin sendiri pakai tangan gitu. Sekarang udah jarang ya bikin mixtape untuk dikasih buat nembak, buat apa? Harus dulu tuh sering. Sekarang playlist digital. Iya, tapi playlist digital platform tuh kayak gue juga 2 menit jadi. Kalau dulu tuh kayak nge-burn, bikin dulu. Iya, seru sih. Seru. Barang-barang fisik tuh banyak serunya. Tapi di antara barang-barang fisik yang lo punya dan lo suka menggambar, I really wanna touch base just a little bit sebetulnya. How about NFT berarti? Ada nggak sih lo pribadi atau White Shoes gitu kesana? Iya, gue kalau sebenarnya ada White Shoes. Awalnya gue sedikit banyak White Shoes sebenarnya udah gue obrolin untuk mengarah ke sana, tapi kita sekarang lagi memutuskan apa bentuknya gitu. Apakah audio visual kah ataukah hanya visual kah ataukah audio kah gitu kan, maksudnya banyak gitu outputnya. Jadi kita akan obrolin, tapi ya sooner or later kita akan mengarah ke sana. Dan gue sehari-hari juga sebenarnya masih suka gitu berkarya di seputar NFT dan mengoleksi juga. Kalau itu kita berharap, tapi kan album aja kita nunggu 10 tahun. Sampai ada fase tuh yang kayak ini White Shoes kita dengerin lagu yang sama terus nih. Sampai akhirnya keluar Irama Cinta kemarin kan. Dengan plat merahnya dan finally it's out there gitu yang buat kita akhirnya keluar gitu. Tapi jauh sebelum itu kalau kita ngomongin White Shoes, ternyata White Shoes selain lahir dari Kajik, nama White Shoes and the Couples Company itu lahir sebelum bandnya lahir. Ya, kurang lebih ya. Jadi sebenarnya ini kayak band andai-andai lah gitu. Berhayal kalau punya band namanya ini bakal kayak gini. Terus kita dulu ngayalnya tuh ya anggotanya tuh banyak. Jadi nggak cuman berenam aja kayak Ron King Big Band gitu. Kayak satu orkestra Snarky gitu. Puppy gitu ya. Kayak apa sih namanya, kadang bisa brass section, kadang pakai string section. Jadi semuanya tuh White Shoes and the Couples Company. Jadi personilnya tuh nggak hanya terpaku sama personil tetap gitu. Tadinya berandai-andainya kayak gitu. Tapi lama-lama ternyata ya udah ketemu orang-orang intinya ya sekarang. Sampai sekarang kita mewujudkannya adalah berproject seperti kayak pameran fotografi atau pameran art juga. Waktu itu sempat bikin sayembara postcard juga gitu. Mereka bisa submit, para listener kita yang mungkin ada ketertarikan sama art juga atau desain gitu. Jadi ya sebanyak mungkin kita mencakup bentuk seni yang lain, nggak hanya musik gitu. Lagi pula White Shoes nggak setengahnya aja seni rupa kan? Itu cara bertemunya akhirnya kita bikin band gitu. Itu gimana tuh berarti? Ya sebenarnya sih awalnya cuman gara-gara sering ketemu begadang bareng, ya kan ngerjain tugas gitu. Nah si Ricky sama Mela ini biasanya mereka itu kalau latihan musik karena rumahnya agak jauh ya. Jadi sering sampai malam jam 1 latihan musik kan. Kalau klasik tuh kan latihan terus ya. Jadi akhirnya kalau kemalaman ya udah nginep di seni rupa akhirnya. Karena notabene fakultas musik itu sangat mengerikan gitu. Gitu. Iya, sampai kita juga pernah dulu latihan, White Shoes sempat latihan di gedung musik. Itu jendelanya ngeplek sendiri, kagak ada angin, kagak ada apa gitu. Plek. Terus kita semua udah kayak diem. Slow friend. Udah berhenti
lanjut kayak gitu. Oh. Iya, kan dulu bangunannya masih asli. Iya, sekarang udah renovasi, bagus udah banget beda. Kok bisa bertahan seorang Sari di KJ? Ya kita tahu lah KJ dengan mungkin bercandaannya, senioritasnya gitu. Sari apakah bertahan pada saat itu atau malah kayak... Sebenarnya pilihannya hanya kayak gini ya. Gue udah dikasih ruang lingkup pendidikan yang gampang lah gitu. Maksudnya kayak gue tuh matematika lemah. Kayak gitu. Pokoknya mata pelajaran yang lain lemah gitu. Di sekolah SMA dulu gue mau kemana nih gitu. Akhirnya ya udah gue coba desain. Waktu itu katanya lagi tren kan desain. Sebenarnya gue pengennya seni rupa murni gitu, entah lukis atau apa. Tapi dari orang tua, udahlah kamu ngambil desain biar dapat kerja kantor mana. Biasalah itu. Ternyata pas sampai udah ITB isi udah gitu ya. Pas sampai sana dong, ya ampun nih kayaknya ternyata yang masuk desain banyak banget, paling banyak fakultas desain grafis gitu waktu itu, desain komunikasi visual namanya kan. Akhirnya ya emang melelahkan sih itu kuliah seni rupa dan desain itu. Kita tahun pertama semuanya seni rupa. Nih lo bayangin, gue sampai cuti pas mau TA ya tugas akhir. Gue cuti dulu deh 1 semester karena mau memutuskan mematangkan karya akhirnya gitu. Karena gue kan ilustrasi. Gila, mau TA aja pakai. Iya, gue mesti. Dulu. Iya, karena gue waktu itu sambil kerja juga, sambil apa? Gue waktu itu tuh kerjaan gue nyablon, gue jual kaos buat biaya tools buat TA gue lah gitu semuanya. Kan tinta print itu dulu mahal banget ya, belum banyak. Terus atau ngeprint di kayak print digital gitu, misalkan kita ke waktu itu boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Dulu tuh yang populer tuh cuman ya nanti disensor aja. Dulu tuh yang populer cuma Subur. Oh iya, benar-benar. Iya. Nah itu dulu di situ kita ngeprint itu kayak Subur Walter. Subur dulu printing, belum ada Subur printing di Ben Hill. Dulu waktu itu tuh bukan di Ben Hill, namanya Santa. Di deket bukan. Itu mah baru. Dulu deket Sarinah. Apa sih namanya? Yang deket Jalan Jaksa tuh. Dulu di situ, yang paling deket kampus gue di situ. Nah, pokoknya intinya itu kan butuh biaya ya. Akhirnya ya gue sambil kerja udah gue nabung. Terus deh gitu ternyata pas gue konsultasi lagi ke pembimbing gue, ini kuliah desain ya, desain grafis. Ngelihat ilustrasi gue apa segitu, dosen pembimbing gue bilang gini, asik sih dosen pembimbing gue, asik banget, dia orangnya asik banget, dia musik juga, musikal juga orangnya. Terus dia bilang gini, kamu kayak salah jurusan deh, katanya gitu. Pas pembimbingan TA dia bilang, kayaknya lo harusnya masuk murni, bukan desain, kata dia gitu. Terus lo kayak, gue udah bilang gitu ya. Terus kan gue karyanya tuh bisa dipisah nih ya, kayak satu layout tipografi sebelah kanan, ilustrasi sebelah kiri. Jadi bukunya tuh buku mini kecil gitu kan. Jadi satu halaman benar-benar full ilustrasi, satu halaman benar-benar full layout tipografi gitu. Ini lo robek aja nih. Ini bisa dipajang, tipografi lo bisa dipajang. Lo tuh cocoknya masuk murni, katanya dia gitu, bukan desain, katanya dia gitu. Oh gitu. Tapi gue udah mau TA nih, gimana nih Pak? Gue bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, udah lanjutin aja, kata dia gitu. Ya udah akhirnya gue lanjutin. Alhamdulillah lulus ya, gue bisa nyenengin nyokap gue lah, jadi nyokap bokap gue seneng lah, gue puas. Untung kepake. Iya. Untung lo punya band, bisa lo bikin ya kan. Tapi kalau akhirnya lo tapi lebih ke murni juga kan pada akhirnya? Ya pameran. Ya, sebenarnya tidak terarah sih. Zaman dulu apa yang terarah sih? Maksudnya gitu ya? sebenarnya ya ini mungkin karena saat itu kurikulumnya kita harus setahun pertama belajar seni rupa komplit kan. Jadi bukan yang nggak terarah, lebih ke arah karena kebanyakan yang mesti dikuasai, akhirnya kita jack of all trades gitu. Kita tidak punya satu yang spesifik kita kuasai, tapi kita paling nggak bisa lah sedikit-sedikit semuanya. Ngerti lah paling nggak. Jago sih enggak gitu, cuman paling enggak kalau dicemplungin di sini lu bisa kerjain ini, cemplungin sini bisa. Ya mungkin itu kenapa Wise Shoes bisa sampai sekarang karena semuanya ya Rio, Ale itu kan masih kurikulum yang itu juga gitu. Berarti 2002 Wise Shoes lahir. Itu serius apa nggak serius berarti? Nggak serius, nggak kebayang bakal bikin album atau apa gitu. Kita tuh cuman pengen
jadi refreshment aja buat band-band di kampus tuh kan sering lagi ada acara. Entah itu kayak festival seni atau kayak nama acara itu bakar-bakaran tuh kayak tiap tahunan lah gitu. Annual gitu. Terus kita tuh pengen ada band yang ngademin, belum ada gitu, masih sedikit waktu itu yang mendinginkan karena rata-rata cadas atau pokoknya maskulin lah gitu. Walaupun banyak band cewek juga, ada band cewek juga, cuman maksudnya masih seputarnya yang rock, cadas gitu. Masih cukup jarang yang alirannya tuh akustik atau akhirnya ya kita iseng aja buat penyegar daripada begadang nugas gitu ya, nggak ada juntrungannya, akhirnya bikin paling nggak dari begadang itu ada ininya lah, ada artinya aja kalau kata Bang Oma. Manggung nggak ya dia di Joyland? Nggak, belum tahu ya. Belum tahu. Tapi nggak lama dari situ, 3 tahun setelah 2002 masuk label. Aksara kan? Iya. Waktu itu at the same time juga langsung Chicago juga langsung nelpon tuh. Jadi waktu itu kayaknya awalnya sosial media tuh lagi maraknya ya, awal-awal generasi MySpace, dari Friendster, MySpace. Nah waktu itu kan yang naik banget MySpace Music ya, MySpace gitu. Jadi ya awalnya dari situ kayaknya. Terus website tuh benar-benar ambil peran yang penting juga, website musik kayak allmusic.com. Terus waktu itu kan masih Yahoo ya yang lagi populer. Bukan Google itu. Jadi ada Yahoo Music juga yang mereka kerjasama sama jurnalis-jurnalis yang memang jurnalis musik di US gitu, yang pernah nulis buat Rolling Stone atau lain-lain gitu. Jadi maksudnya itu sebuah kesempatan yang sepertinya 1000 banding 1 buat kita gitu, kayak ya udah diambil aja kan. Kita juga nggak tahu nanti ke depan tuh akan seperti apa. Dan waktu itu lagi maraknya scene musik di Amerika kan, yang apa sih namanya, semua band tuh pakai the gitu. Nah, band kita ini namanya panjang gitu. Jadi mungkin itu bikin mereka penasaran. Terus pas didengerin mungkin juga belum ada nih Indonesia. Nggak gitu. ada lagu bahasa Inggris juga kan? Oh itu sebenarnya ada. Cuman yang mereka suka justru bukan yang bahasa Inggris. Kita justru single pertama kan Runaway Song, itu bahasa Inggris. Tapi justru yang mereka suka tuh tentang Cita. Lagu yang bahasa Indonesia. Sama Windu dan Devrina waktu itu kan. Dan Senandung Maaf waktu itu. Iya, jadi buat kita itu sampai tapi itu masih lama ya. South by Southwest lama setelah itu ya berarti. 2008, 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian langsung South by Southwest. Itu era lagi berisik banget kan musik-musiknya? Yang lagi itu gelombang yang nama band pendek-pendek dan garage gitu. Kita suka banget band seperti itu, tapi teman-teman di Indonesia juga banyak kan yang kalian tuh mesti ke Indonesia, scene musiknya tuh bagus banget. Kita kalau ketemu sama musisi luar tuh selalu ngomong kayak gitu. Kalian pokoknya belum pernah dengerin. Dan kita kalau misalkan ke US atau ke Thailand, ke Bangkok diundang festival, kita selalu bawa dia anak-anak, kita bagiin ke produser-produser sana. Kayak misalkan kalau kita ke Bangkok gitu ya, yang undang kita tuh ke promotor kita selalu kasih nih CD. Jadi mereka besok ngundang band Indonesia yang lain gitu. Ada yang berhasil nggak? Ada, kayak waktu itu Santa Monica, Goodnight Electric gitu, diundang di Bangkok juga. Melody of Life nama festivalnya. Terus di SSSW kita ke label kita yang Minty Fresh juga kita ngasih tahu nih ada band-band Indonesia. Pokoknya kita selalu ngasih lihat kalau pop culture Indonesia tuh sekarang kayak gini. Karena pada saat itu kan tahun 2008 gitu. Mereka mikirnya Indonesia itu masih sangatlah tradisional. Scene musiknya ada apa enggak sih? Mereka juga penasaran kayak gitu. Jadi kita ngasih. Tapi sekarang kita setiap tahun ada slot ya kan sekarang. Iya. Tapi ya dibukanya oleh White Shoes. Enggak, pokoknya yang gue seneng sekarang Indonesia itu banyak dilihat juga bukan dari band yang sekarang aja, tapi mereka juga mengupas habis band-band masa lalu kayak Dara Puspita, The Rollies, kayak ada kompilasi yang sampai dibikin sama orang luar gitu kan, band-band rock klasik Indonesia, Shocking Shaking Days kayak gitu.
Maaf ya kalau salah tadi judulnya. Benar harusnya Shocking Shaking Days. Tapi kalau pada zaman itu juga kayaknya White Shoes salah satu band yang udah pernah ke 5 benua. Ya kan? Ya. Amerika, Afrika kalian pernah, terus Australia, Iya. Asia tentunya, sama mana lagi ya? Europe. Ya yang belum cuman Asia Pasifik. Asia Pasifik doang sih. Itu pas kalian udah jalan-jalan ke sana gitu, pasti udah tahu dong, oh ini serius nih. Ya. Itu udah tahu dong. Tapi kalian mungkin lebih tahu kayak, oh kita sebuah band, ini fokusnya ke sini terus. Itu pas kapan? Pas di Tari Kama Label atau South by Southwest? Nah, jadi White Shoes tuh uniknya seperti ini. Kita tuh sebenarnya bukan band yang tujuannya mau travel. Tapi kita anak-anak yang sering travel, ngeband tuh cuman kegiatannya aja gitu. Jadi kita seneng aja jalan-jalan. Jadi IO traveling nomor 1. Tapi musiknya tuh bercandanya seperti itu ya. Tentulah kita secara teknis harus serius. Kita siapin visa dan lain itu mesti jelas. Jadi kadang-kadang yang orang nggak ngerti itu kalau touring musik itu visa harus diurus jelas biar kita tidak ada kendala legal di negara tersebut gitu. Oh gitu. Iyalah. Karena bawa alat-alat. Iya, dan itu kan harus jelas secara legalnya kita visa kerja atau performance itu beda-beda kan. Iya. Jadi kita pakai visa performance biasanya. Seperti kayak atlet juga. Tapi setelah hampir 20 tahun, 19 tahun berarti ya? Iya. Kok bisa gitu? Erat banget. Apa ya, mungkin karena ya itu tadi gue bilang hobi kita banyak, kita ngobrolin nggak cuma musik, makan bareng. Kalau misalkan kita biasain habis manggung White Shoes, kalau bisa makan bareng ya makan bareng, atau sebelum manggung kita makan bareng. Dan yang paling gue suka dari White Shoes tuh ternyata bener nggak cuma 6 orang, kita tuh satu tim bisa 13 sampai 15 orang dan setia orangnya itu aja gitu dari awal terbentuk sampai sekarang. Dan mereka juga berasal dari kampus yang sama gitu kebanyakan. Jadi hubungan kita tuh udah kayak keluarga, udah kayak apa ya? Udah kayak saling menerima individunya tuh seperti apa gitu. Jadi ya mau nggak mau kalau misalkan salah satu nggak bisa, ini nggak cuman personil aja, tapi juga technician juga. Mereka pasti akan kasih, gue nggak bisa ya, nanti diganti nama ini. Itu tanggung jawab masing-masing kayak gitu. Jadi ya itu sih senangnya, solidnya bisa sampai mikir ke arah sana gitu. Tapi kalau banyak band di luar sana gitu, contohnya Naif gitu, kayak emang dari dulu barengan gitu. Ada tuh momen muaknya. Dan Mas David Bayu juga sempat bilang gitu, iya gue ada tuh momen gue muaknya sampai akhirnya kayak gue butuh waktu sendiri gitu. Kalau White Shoes ada momen-momen kayak gitu? Sebenarnya untuk tetap organik sih itu yang istilahnya apa ya? Apa sih namanya sekarang istilahnya? Gatekeeping. Oh, gatekeeping. Jadi kita gatekeeping band kita sendiri gitu. Mungkin ya apa ya? Emang untuk organik itu kita tidak boleh dikenal banyak orang. Bener. White Shoes dari dulu segitu-gitu aja berarti? Sengaja. Iya. Kalau individu, terserah deh. Lo mau ngapain? Tiap personil mau ngapain, terserah. Cuman White Shoes-nya sendiri, sadar nggak sadar sih kita gatekeeping. Sampai manajer kita, sampai krunya juga, ya biasa aja White Shoes gitu. Kayak, benar sih. Kitanya itu gitu, White Shoes tuh kegiatannya tuh White Shoes. Jadi bukan White Shoes itu apa siapa, tapi lebih ke kayaknya bagaimana. White Shoes itu adalah bagaimana kita menjalankannya. Jadi it's how. Kalau jadi bukan siapa aja, tapi White Shoes is amongst those bands yang lo dengerin 2010 dan lo dengerin 2023 masih menjadi White Shoes yang sama gitu. Nggak tahu konteksnya adalah kalian yang nggak grow atau kayak memang bandnya emang udah this is how it's made to be gitu. Iya, kita awalnya sih pengen ngasih lihat
kalau musik Indonesia, pop culture di era tahun yang kita keluar itu kan 2005, 2006. Waktu itu mindset kita masih 2006 lah ya, 2006 belum ada digital platform, hanya ada internet yang sebatas ya YouTube lah gitu yang paling banter. Itu pun kita tidak memikirkan berapa viewer kita gitu. Jadi kayak kalau toh ternyata dan kita nggak tahu waktu itu tuh bisa menghasilkan. Jadi kita tuh ya udah nggak usah ada ekspektasi gitu. Kalau ada ekspektasi justru itu akan jadi bumerang buat kita gitu. Kita mikirnya seperti itu. Tapi kan seiring waktu berjalan, teknologi dan perkembangan, orang selalu nanyain, kalian kan udah pernah ke berbagai negara nih, gimana menurut kalian? Ya nggak bagaimana, pulang ke Indonesia kita tetap aja kayak gini, biasa aja gitu. Kayak kita hanya penyampai pesan aja, kita messenger ke dunia luar. Kalau Indonesia tuh nggak sekedar ya tidak terlihat gitu, kita punya pop culture juga gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Gue penasaran deh, kalian sering keluar negeri, diundang sana sini. Dukungan dari pemerintah ada nggak sih? Ada. Ada banget loh. Ada. Dari dulu. Dari Deplu sangat membantu kita. Jadi kita dibantu untuk tempat tinggal, biasanya kayak gitu. Mereka bisa provide tempat tinggal, bukan bentuknya nominal, secara nominal, tapi mereka bisa bantu provide apa kamu butuh tempat tinggal di negara ini, misalkan. Kita selalu ngubungin orang KBRI atau Konjen gitu, dan harus memberitahu ya, karena kan kita warga negara, kita hanya pemberitahuan kita warga negara Indonesia, kita lagi ada festival kesini, gini gitu. Nah biasanya orang Deplu yang di Indonesia yang ngasih tahu ke mereka juga, yang menghubungkan, dan nanti pulang kita bikin laporan, kayak essay. Pak, saya terima kasih banyak dan senang banget ya. Iya, jadi bisa dibilang sebenarnya kalau kita berangkat menulis sesuatu untuk pulang kita bikin laporan, ya berarti kita ya dibantu dengan official. Sampai sekarang juga mereka cukup mengenal kita juga. Kalau misalkan White Shoes and the Couples Company gini, oh ya kemarin ikut festival di sana gitu. Jadi kita senang banget kita, walaupun tidak dibantu secara nominal, itu nggak berarti buat kita, justru backup support yang seperti ini yang benar-benar berarti sih ya. Kemarin rehat 10 tahun atau itu bukan rehat sebetulnya? Ya banyak lah, godok ide, rekaman. Dapurnya kayak gimana kemarin 10 tahun nggak ngeluarin apa-apa? Kita ada waktu sibuk, rekaman, kita selain rekaman, kita sibuk bikin project-project seperti collab sama Titi Mangsa Production, itu teatrikal ya. Kita jadi back sound-nya teater perempuan Hairil Anwar waktu itu. Terus kita juga ngadain pameran-pameran seputar seni rupa, fotografi, dan lain-lain yang bersangkut paut dengan White Shoes and the Couples Company juga. Untuk mempererat hubungan chemistry antara audiensnya White Shoes sama White Shoes sendiri, kita lebih fokus ke arah sana. Jadi buat kita tuh bisa dijadiin waktu rehat itu adalah ruang bermain. Kayak gitu. Tapi akhirnya keluar albumnya. Iya. Rasanya gimana setelah 10 tahun album sendiri? Karena dari dulu kan, ya kalau nggak ada, yang waktu itu sempat ada brand kan, rekaman ulang, ada juga lagu daerah, gitu. Tapi ini kan kayak akhirnya gitu keluar lagi. Iya, ya itu salah satunya alasan juga kita membawakan judul lagu Halaman Ekstra. Kalau udah mendengarkan 2020, di situ ada judul lagu. 10 tahun tuh waktu yang nggak sedikit, dan udah banyak band-band yang memiliki gelombang baru gitu. Dan mereka punya gelombang audiensnya sendiri. Sehingga kita ya tetap White Shoes yang dulu, kita menjalankan promosinya dengan cara kita seperti dulu. Walaupun orang-orang bilang katanya kita, udah ketinggalan nih, kok nggak ada di digital platform atau apa. Enggak, kita bukannya ketinggalan. Kita secara pribadi, kita bermain di ruang itu sebenarnya. Cuman
Untuk White Shoes itu tadi kita bilang kita gatekeeping, we're gatekeeping the band, ya, the band itself is gatekeeping the band. We don't want it to go too loud. Nah, bukan seperti itu, tapi kita juga banyak pertimbangannya, entah masalah legal dan lain-lain. Sebenarnya kalau di digital platform versi US kita ada di maksudnya the region USA kita ada White Shoes. How is it doing, Don? Ya, doing great. Ya, kita nggak, karena kita awalnya tidak mengarah ke sana, jadi kita tidak ada ekspektasi banyak gitu. Tapi ya ada lah mungkin orang-orang yang Indonesia yang tinggal di sana atau memang para orang-orang yang digging musik-musik mancanegara mungkin masih setia mendengarkan. Ya. Have you had like weird phone calls gitu dari Amerika yang kayak, lo masih ada vinyl lo yang ini nggak gitu-gitu? Masih banyak yang minta atau? Jepang sih banyak. Jepang masih banyak. DM biasanya masih ada ini nggak, masih ada ini, karena ya entah kenapa memang hubungan kita sama kolektor-kolektor Jepang tuh bener-bener deket ya, sampai jadi kayak sahabat pena gitu. Wow. Ya mereka sering kayak kalau kita kirim mereka plat, mereka padahal kan ya udah mereka beli plat kita gitu. Dikirim banget. Mereka suka kirim kita sesuatu. Kalau ada temennya datang ke sini dia titip oleh-oleh gitu loh. Itu lucu banget. Baik banget gitu. Wow. Iya, sampai ada beberapa yang ya udah ke Indonesia cuma mau nonton gigsnya White Shoes aja. Kalau mereka di sana lagi libur, aku mau Indonesia mau nonton White Shoes gitu. itu that kind of relationship that you wanna keep kan. Iya, seneng gitu, kita seneng. When was the last time lo manggung di Bali? Di Bali? Joyland tahun lalu ya. Joyland tahun lalu. Tahun ini ada lagi Joyland. Apa yang kalian siapin? Kita menyiapkan sebenarnya satu rangkaian tour, gitu. Jadi sebenarnya ini dari tim Joyland juga, Plain Song. Kita merencanakan perform dulu di Surabaya, terus kita baru ke Joyland. Gitu. Tanggal 16 kita di Surabaya, tanggal 19 kita di Joyland Bali. Dan lokasi Joyland kali ini luar biasa unik. Ada di Peninsula Island. Iya. Cerita sedikit. Dulu saya tinggal di Nusa Dua. Di 6 tahun di sana, rumah masih ada di sana dari keluarga. Terus kita setiap pagi jam 6 itu jalan ke pantai. Terus jalannya ke Peninsula Island. Ke atas. Dan di situ ada satu area yang blow out gitu, jadi airnya masuk terus dia kayak volcanic eruption kecil gitu dari air. It's really pretty, dan the last time gue di situ adalah nonton Slang, gue inget. Oh ya? Jadi gue nggak tahu tuh kalau sekarang, karena dulu masih jelek banget, sekarang udah bagus banget. It's a beautiful place. Jadi mesti kesana kayaknya. Mesti kesana. Udah pernah kesana? Belum kesana? Gue pribadi sih belum. Cuma maksudnya White Shoes mesti foto di banget situ. Di sana. Cuman Peninsula Island-nya sendiri juga luar biasa bagus. Jadi baguslah area itu digunakan gitu, dan kalian juga langganan Joyland ya kan. Rangkaian tour, kalau performance saya sendiri kalian nyiapin apa berarti? Iya, kita latihan kemarin ya, kita nyiapin set list. Ya. Yang friendly di kuping lah gitu. Yang bisa sing along. Ya, dan juga ada beberapa album baru? Track dari album baru juga. Iya. Dan apakah ada performance dari Dea? Karena dia juga udah menjadi artis di video klip kalau gue lihat-lihat ya kan. Gak tahu tuh. Gue lihat di video klipnya juga bagus banget. Ada Asmara Abigail juga kan di lagu baru, dan itu juga ceritanya juga enak gitu dan bagus banget. Iya, di video klipnya aja sih dia nyanyi. Itu kan menurut arahan Bapak Sutradara Anggun Priambodo. Ada lagu di akhir lagunya Hello Kitty ya. Iya, Hello Kitty di akhir kan. Gitu. Anggun tuh idenya tuh. Tapi moralnya manis banget. Moralnya jangan selalu bawa durian kemana-mana ya. Jaga-jaga ada yang berantem. Sari, ada tambahan? Ya, gue hanya berharap kita semua sehat-sehat aja, itu yang paling utama. Ya. Terus saling share yang menurut kalian baik, ya entah itu musik, apa yang kalian suka. Kalian share sama orang lain, kalian cerita, mungkin bisa menyemangati orang itu.
untuk memiliki sudut pandang baru dalam hidup. Dan apabila tidak, ya tidak ada kata baik yang mesti dikatakan, ya kalian diam saja. Luar biasa. Dan jangan lupa ke Joyland Fest, bisa beli tiket sekarang di Joyland Fest, joylandfest.com 17, 18, 19. 17, 18, Tanggal 19. Tanggal 17, 18, 19 di Iya. Peninsula Island, Nusa Dua. Terima kasih, Sari. Sama-sama, Terima kasih, Dias. tepuk tangan untuk Sari. Terima kasih banyak.